Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan sanair, jumpa lagi dengan saya Hendro Saki dalam program acara khas di Hendro Saki Bicara. Baik, hari ini kita akan bicara tentang cutbul dan juga bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu bijak bermedia sosial. Nah, beberapa waktu yang lalu Polda Aceh itu telah menetapkan Cutbul sebagai salah satu tersangka terkait dengan undang-undang ITE. Nah, bersama kita telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Kompol Ibrahim, Assalamualaikum Bang, dan Pak Ridwan Hadi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ibrahim, ini terkait dengan Cutbul, apa sebenarnya yang menjadi dasar itu sehingga Polda Aceh berkeyakinan untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka? Oke, terima kasih Pak Endro. Uh, Menyangkut dengan perkara Cukbul yang sedang kita tangani, dasarnya pertama ada laporan dari korban atas nama Yuni, buat laporan berapa 2 bulan yang belakangan. Sudah kita tindak lanjuti melalui proses penyelidikan, mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka menentukan ada tidaknya tindak pidana. Kemudian kita tingkatkan tingkat penyidikan, ya, dan lakukan penyitaan terhadap bukti-bukti yang ada. Kita uji lab alat elektronik yang kita sita ke Kominfo, kemudian kita BAP sebagai saksi. Selanjutnya kita lakukan gelar perkara, kita tetapkan sebagai tersangka. Dan sekarang saudara Cukbul sudah kita lakukan tahap 1 untuk berkas perkaranya, tepatnya tanggal 12 Februari kemarin. Jadi kebanyakan kasus undang-undang ITE ini kan deliknya laporan, Pak, ya. Ya, laporan pengaduan. Proses Delik aduan. delik aduan, proses penyelidikannya itu sangat panjang ya. Panjang karena ITE ini mungkin beda ya dengan pidana umum misalnya, karena dia semua itu harus uji lab, harus ada keterangan ahli. Misalnya pencemaran nama baik itu harus ada ahli bahasa yang menjelaskan, apalagi ini kan dalam bahasa Aceh, ya, harus ada keterangan dari ahli bahasa menjelaskan apa kata-kata itu, kemudian baru dianalisa oleh ahli ITE-nya menentukan ada nggak tidak pidananya gitu. Oke. Bang Ridwan, sebagai kuasa hukum dari Yuni, apa yang menjadikan dasar Yuni melaporkan Cutbul itu seperti apa kemarin ceritanya? Ya, tentu ya klien kita merasa dirugikan atas informasi yang disampaikan oleh tersangka saat ini. Ya, ini kan soal penegakan hukum. Ya, jadi kami sebenarnya memberikan apresiasi kepada Polda Aceh, Bang ini, ya sudah mampu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan telah memiliki 2 alat bukti yang sah sehingga terlapor itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini pekerjaan ini ya, sudah selesai sebenarnya. Nah, kemudian ada persoalan, ini kenapa tidak ditahan? Kenapa ditahan dan sebagainya. Ini memang masih ada persoalan hukum di Indonesia. Kalau saya sampaikan ya, begini, KUHP itu tidak mewajibkan tersangka itu ditahan. Ya. Tidak ada kewajiban di KUHP harus tersangka ditahan. Yang diatur oleh KUHP tentang penahanan itu di pasal 21 ayat 1, untuk orang bisa ditahan maka harus ada di ayat 1-nya disebutkan kekhawatiran, ya, bahwa tersangkanya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, lalu kemudian satu lagi menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mengulangi tindak pidananya. Nah, itu biasanya disebut dengan syarat subjektif. Lalu kemudian di ayat 4 dari KUHP pasal 21 itu mengatur tentang
pasal-pasal apa saja yang bisa ditahan dan yang tidak bisa ditahan. Nah, jadi penahanan dilakukan khusus untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Nah, itu katanya seperti itu. Dan kemudian diatur juga pasal-pasal pengecualian. Ya. Nah, saya yakin sekali pasti ini ada dualisme. Ini subjektif terpenuhi Tafsir misalnya. ya, tafsir soal Biasanya, hukum bukan tadi, tafsir. Biasanya memang ada syarat objektif di ayat 4 itu. Ini persoalan syarat objektif. Nah, di penegak hukum, kita kan juga penegak hukum, kepolisian juga penegak hukum. Nah, di kepolisian khususnya itu kan ada aturan pelaksana dari KUHAP itu, namanya Perkap, seperti itu. Teman-teman polisi pasti pegang itu. Di kami tidak punya peraturan-aturan pelaksana KUHAP. Kuasa hukum dari Yuni berpandangan bahwa semestinya setelah ditetapkan tersangka, Cutbul itu harus ditahan gitu. Secara subjektif mestinya harus ditahan. Tapi kan bicara subjektif bicara lain lagi. Nah, ini begini, saya menginginkan memang ada perubahan hukum di Indonesia. Kalau di negara lain itu ada istilah habeas corpus, azas habeas corpus. Itu seperti negeri Belanda ya. Dan Belanda menganut azas tersebut di mana seorang penegak hukum ingin menahan atau tidak seseorang supaya ini legalitasnya kuat, kepercayaannya tinggi, maka itu harus dihadapkan kepada hakim. Kalau istilahnya semacam hakim komisaris. Nah, kita nggak menganut azas tersebut, sehingga memang secara subjektif Cutbul itu bisa ditahan. Tapi secara objektif, syarat objektif, dia tidak bisa ditahan karena tidak memenuhi pasal yang ancaman hukumannya 5 tahun lebih. Jadi ini kan ada ada dua hal yang dipersyaratkan oleh KUHAP. Ada dua hal, harus memenuhi syarat subjektif dan. Ya, jadi bahasanya bukan atau, tapi dan syarat objektif, bukan atau. Nah, jadi keduanya harus terpenuhi. Tetapi salah satunya terpenuhi, misalnya syarat subjektif terpenuhi, biasanya subjektif kan sulit dinilai. Nah, disinilah fungsi habeas corpus itu harus berlaku di negeri kita. Siapa yang akan mengontrol? Tapi ada nggak contoh-contoh lainnya yang jadi jurisprudensi bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka undang-undang ITE itu bisa langsung ditahan? Ya, kembali penahanan itu menjadi kewenangan penyidik. Nah, kewenangan penyidik itu tentu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau penyidiknya merasa tersangkanya melarikan diri, ini akan merusak barang bukti, lalu kemudian mengulangi perbuatannya, ya silakan saja dilakukan penahanan. Dan ini kewenangan dari penyidik. Ya, kemudian kalau memang pasal yang dilanggar itu tidak memenuhi syarat untuk syarat objektif tadi, jadi ancaman hukumannya itu 4 tahun lebih. Nah, saya kira kita harus mendorong aja. Yang harus kita apresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah menetapkan tersangka. Jadi menetapkan tersangka ini kan tidak bisa berhenti, Apalagi nih kalau di dalam KUHAP kan hanya mengatur hak tersangka, nah, tapi tidak mengatur hak korban. Nah, jadi kita nggak ada peradilan polisi itu kalau orang nggak ditahan. Nggak diatur. Tapi kalau menahan salah penahanan itu bisa perapit. Jadi sebenarnya KUHAP itu sangat mengurus si tersangkanya, hak-hak si tersangka. Itu yang diurus oleh KUHAP. Nah, korban tidak, gitu. Pandangan penyidik sendiri gimana, Bang? Kenapa belum menahan misalnya seperti apa yang disampaikan kuasa hukum? Terima kasih Bang. Jadi saya apresiasi abang saya ini, luar biasa ya. Kayaknya satu letting dengan saya juga ini alumni ya. Gini ya, jadi memang saya jadi di reserse jadi penyidik itu sudah lama kali ya. Belum pernah saya menahan orang kalau ancaman hukuman di bawah 5 tahun atau nggak termasuk pasal pengecualian. Tapi bisa kita lihat di KUHAP pasal 21 itu, ayat 1 tadi sudah disampaikan beliau,
Jadi pada ayat 4 itu memang sebenarnya disebutkan di bawahnya penahanan tersebut. Kan tadi ayat 1 dijelaskan bahwa penyidik dalam melakukan penahanan dikhawatirkan si tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, memulai tindak pidana. Di pasal 4 disebut penahanan ayat tersebut. 4, Nah, tadi kan secara subjektif dijelaskan. Penahanan tersebut dalam hal satu ancaman hukuman 5 tahun dan pasal-pasal pengecualiannya. Nah, saya begini ya, saya sebenarnya memang dalam KUHP itu artinya unsur-unsur subjektif penyidik tadi tidak harus kita nggak bisa melihat subjektif aja, Bang. Nah, objektif dulu, baru pedomannya ke subjektif. Nah, kalau dia ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, ya, itu penyidik misalnya nggak melakukan penahanan, dia dalam keadaan mungkin kooperatif, dia tidak melarikan diri, tidak dikhawatirkan, kan kita nggak nahan. Karena di undang-undang itu dapat ditahan, bukan diwajibkan untuk nahan di tingkat penyidikan. Dapat ditahan, ya. Disitulah berlaku subjektifnya. subjektif penyidik tadi Dikhawatirkan, apalagi dia mengulangi, langsung kita tangkap, tahan. Artinya selama ini tersangka kooperatif. Dia kooperatif dalam pemeriksaan datang. Nah, cuma dia di medsos saja mengulang-ulangi. Mengulang-ulangi perbuatan yang sama, pencemaran nama baik. Makanya timbul lagi laporan. Sekarang ada laporan lagi dari korban namanya Reza. Sudah kita terima, lagi Dengan kita pelaku yang sama. pelaku yang sama, tapi itu juga kita lagi analisa. Mudah-mudahan ya apa yang nanti hasil analisa penyidik sesuai dengan kebutuhan hukum lah. Kita nggak mau juga salah, kita nggak mau juga semena-mena, kita lurus sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Oke, Pak Ridwan, tadi Pak penyidik sudah sampaikan bahwa ya ada unsur subjektifis yang mungkin tidak bisa dilakukan penahanan gitu. Karena kuasa hukum tetap mendorong untuk dilakukan ditahan ini. Iya, begini, ini bahasa ya. Tidak bisa melakukan penahanan. Menurut saya itu agak sedikit keliru. Ya, yang benar adalah penyidik boleh melakukan penahanan apabila yang disampaikan tadi terpenuhinya syarat di pasal 21 ayat 1. Terpenuhinya syarat di ayat 4, pasal 21 ayat 4. Yang di ayat 4 itu objektif. Dan seringkali memang penyidik Polri itu melihat objeknya. Nah, ketika objeknya itu di bawah ancaman hukuman di bawah 5 tahun, ini memang karena tidak ada punya kewajiban untuk menahan, penyidik ya tidak melakukan penahanan. Tapi harus diingat, kewenangan penahanan itu hanya 3 aparat penegak hukum ya yang boleh. Kenapa saya katakan 3? Kalau pengacara juga aparat penegak hukum. Kita tidak punya kewenangan itu menahan. Beda dengan dulu. Sistem. Kalau dulu boleh, pengacara itu boleh melakukan verjaring namanya. Semacam penyanderaan, meminta polisi untuk menyandera pelapor kita. Sekarang udah dihapus ya. Tidak lagi penyanderaan. Jadi ada 3 institusi penegak hukum yang boleh memiliki kewenangan itu. Siapa saja? Kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Nah, jadi kita tunggu. Makanya saya sampaikan tadi, yang jelas Polda sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, ya, sudah mampu membuktikan dugaan kuat, 2 alat bukti yang sah sehingga menetapkan Jumul sebagai tersangka. Mari kita tunggu saja. Nah, persoalan ditahan atau tidak ditahan, nah ini kembali menjadi kewenangan daripada penyidik saat ini. Lalu kemudian ketika ini beralih kepada kejaksaan, ya, kewenangan penahanan ada di jaksa. Tapi Bang Ibrahim, biasanya dalam banyak kasus undang-undang ITE ini kan penyidik biasa sebelum melakukan proses penyelidikan kan melakukan mediasi. Ini sebelum udah pernah mediasi belum? Jadi sebenarnya apalagi kasus pencemaran nama baik itu, kita memang ada buat pernyataan ini sebenarnya harus di RJ. Ya, karena kita ada Perpol nomor 8 itu, Restoratif Justice.
Tapi kedua belah pihak nggak bisa RJ tidak lanjut. Nggak mau ya, Harus kita tawari, sebagai Ini penyidik. kedua belah pihak Nggak mau. atau salah satu pihak? Korban nggak mau ya? nggak mau, kan dia udah merasa dirugikan ya. Nah, berarti prosesnya harus sampai ke pengadilan gitu kan, kepastian hukum nanti berarti dicari kan gitu. Nah, kemudian kalau kasus-kasus lain, banyak kasus-kasus lain seperti asusila yang kita tangani, penipuan online ya, banyak. Kalau dapat pelaku proses RJ jadi, makanya kita lebih kita kedepankan sebenarnya RJ dalam penanganan kasus. Karena keadilan itu kan bukan hanya di pengadilan aja ya, bisa di tingkat. Tapi ada hal yang menarik yang disampaikan Pak Wan tadi sebenarnya, bahwa dalam penegakan hukum kan seringkali hukum mengabaikan hak-hak korban. Tadi disampaikan itu menarik. Nah, bicara tentang hak-hak korban, ini Pak Wan nih, artinya kan ada kerugian yang dialami oleh korban terkait dengan undang-undang ITE ini. Nah, dalam hal ini korbannya adalah Yuni. Kerugian apa sebenarnya yang dialami Yuni, yang ini menimbulkan sebuah apa gitu? Pastilah kerugian moral ya, secara moral ini sangat dirugikan tentunya dengan pemberitaan-pemberitaan. Sehingga nggak mau di RJ, artinya kan sangat berat. Iya, saya belum bilang begitu ya. Saya kira penegakan hukum humanis, ya, itu memang ya kita tunjukkanlah penegakan hukum di Indonesia ini sangat humanis. Jadi hampir semua dari aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu membuka ruang restorasi justice ya untuk mereka berdamai. Saya kira beginilah ya, agama kita juga saling memaafkan, menyuruh kita ya, yang disampaikanlah hukum di Islam itu belum beriman seseorang itu kalau dia belum menyayangi saudaranya itu sebagaimana dia menyayangi diri sendiri. Kan seperti itu. Betul. Dan itu adalah semangat daripada restorasi justice. Oleh karena itu saya kira sudah tepat untuk membuka ruang restorasi justice. Persoalan ini tidak ketemu, ya mungkin bisa ketemu di kejaksaan atau di pengadilan nantinya. Tapi yang terpenting dari itu semua, mari kita mencoba menghimbau untuk bagaimana bermedsos yang sehat, yang baik, yang cerdas lah. Tidak saling menyakiti. Saya rasa ini misalkanlah ya, ini sudah tersangka cutbulnya, kan ada yang tersakiti tentunya. Betul. Saya himbau untuk saling maaf sajalah ya. Kita bisa bicara deh, apalagi tadi Pak Ibrahim ini sudah sampaikan ya, membuka ruang itu. Dan saya kira apalagi sama di Aceh, kita di Aceh ya. Ya marilah kita coba bicara kembali ya, untuk belajarlah bermedsos dengan lebih baik lagi. Ya, tapi saya lihat sekarang ini malah ada yang akan tersakiti terus-menerus. Ada yang lain terus tersakiti ya. Perlu efek jerah ya. Iya, bukan soal efek jerah. Ini perlu efek jerah. Artinya perlu lebih ini lagi lah, kita mencoba memberikan informasi-informasi yang baik lah agar orang tidak tersakiti. Kita menghargai lah cutbul itu sebagai pegiat medsos yang harusnya menjadi diteladani dalam cara bermedsosnya ya. Ini harapan kita sih sebenarnya. Ya, ini kemarin saya mendengar itu ya pengacara dikatakan nggak pinter seperti itu ya. Saya kira gini, pengacara juga penegak hukum. Pengacara itu juga pekerjaan mulia ya. Itu yang harus sama-sama kita saling menghormati lah. Ya, karena pengacara juga penegak hukum. Ya, sama seperti polisi, cuman bedanya polisi punya seragam, kita nggak punya seragam. Iya Pak Wan, tapi menarik apa yang Pak Wan sampaikan tadi, bahwa bagaimana sebenarnya kita bijak bermedia sosial. Karena Bang Ibrahim ini kalau dari banyak laporan-laporan yang masuk ke Polda itu umumnya dari platform media sosial paling banyak. Ya memang harus media sosial, namanya cyber itu melalui alat bukti media sosial. Media sosial, telepon ya. Jadi gini, sebenarnya kita
dalam bentuk pencegahan Polda Aceh itu kita ada buat program Jumat Curhat namanya ya. Setiap Jumat kita itu sering kita sharekan live itu kan, penipuan online, legal akses, termasuk pencemaran nama baik, bagaimana cara bermedia sosial dengan baik, ada. Cuma mungkin belum semua orang mengikuti, sehingga banyak kadang-kadang asik dengan handphone ini ya, bermedia sosial, terjadilah hal-hal yang tidak baik dan ada kerugian orang. Ada batasan-batasannya nggak, misalnya ada batasan-batasan yang memang itu harus biar netizen paham itu apa batasannya sehingga itu tidak kategori. Gampang aja sebenarnya Bang. Jadi gini, kita ini handphone ini kita pakai untuk apa? Kalau handphone ini kita jadikan sebagai alat hiburan, pasti kita akan kena nanti, karena jadi hiburan. Tapi kalau handphone ini kita pakaikan untuk kebutuhan yang sebenarnya, contohnya saya kerja, hubungan kerja, saya dagang, hubungan dagang. Kalau tiap hari Instagram, TikTok, YouTube, ada aplikasi nanti marketplace, udah kena penipuan. Pakai ini, sering video call, rekam diri sendiri, tersimpan, terkirim sama orang, jadi modus untuk pemerasan. Jadi banyak laporan sekarang kalau asusila ya, itu rata-rata begitu. Dia mungkin karena percaya kepada seseorang, data pribadi, ya, hal-hal yang pribadi di-share, kemudian itu digunakan untuk bahan untuk pemerasan, untuk pengancaman, disebarkan kalau enggak. Nah, itu salah satu. Juga dalam hal banyak sekarang ada kejadian penipuan dilaporkan ke kita. Itu juga karena itulah cara menggunakan ini enggak bijak, mungkin berlebihan, tidak menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Etika bermedia sosial mungkin enggak dijaga gitu. Soal etika tadi ya. Etika. Nah, artinya selain laporan, kalau unit Cyber Polda Aceh ada melakukan aktivitas pemantauan nggak terhadap pengguna media sosial nih yang mungkin aktivitasnya membahayakan atau menghina atau itu ada ya? Ada, kita tiap hari namanya patroli cyber. Patroli cyber. Jadi di subdit cyber itu saya ada 4 subdit. Salah satu subdit namanya subdit opsional. Jadi mereka ini yang melakukan patroli cyber. Jadi semua kegiatan dunia maya mereka tahu, baik itu yang mengancam negara dan etika dan lain sebagainya. Artinya netizen nggak bisa sembarangan ya ya bisa kita monitor. Hanya sekedar monitor aja. Monitor, tapi sampai kalau dilakukan tindakan. Kalau seperti kasus-kasus pencemaran nama baik ini kan delik aduan Bang. Harus ada yang lapor. Kita monitor ya, kita monitor aja, ya kan? Harus ada yang lapor. Tapi yang hal mengancam negara, mengancam presiden, pejabat negara, itu kita tindak lanjuti terus. Langsung ditindaklanjuti ya. Ada beberapa kasus kemarin misalnya yang ada kemarin yang apa ya, yang pelajar itu ya, yang kita tangani, tapi ya kita RJ, kita peringatkan karena Pak Presiden pun kan ya anak-anak nggak tahu mungkin ya. Ya, artinya nih kita harus berhati-hati nih Pak Wan nih, nggak boleh lagi bermedia sosial asal-asalan, dipatroli terus nih. Benar. Jadi gini, sama sebenarnya seperti KUHP, Undang-Undang ITE, itu ada delik absolut, ada delik aduan. Di KUHP juga begitu, yang disampaikan oleh Pak ini. Jadi di Undang-Undang ITE ini juga ada delik absolut terhadap yang disampaikan tadi. Nah, cuman kita berharap untuk tidak buat kegaduhan lah, apalagi ini seperti pengacara. Pengacara ini kan dia punya organisasi. Ya janganlah disampaikan bahwa pengacara ini bodoh, nggak boleh, janganlah. Ya kenapa? Karena itu di DPP kita juga punya, kalau polisi punya Kapolri, kita juga punya pengurus pusat DPP. Jadi janganlah berbuat kegaduhan. Artinya apa? Semua pengacara yang sudah dinyatakan sebagai advokat, dia sudah lulus fit and proper test. Dari semua sisi dia sudah melakukan pendidikan advokat berbulan-bulan. Sebelumnya sudah melakukan magang. Profesi-profesi ini mari kita coba hargailah. Sama kita harus saling menghargai juga profesi-profesi pedagang, apalagi advokat.
Ya menurut Undang-Undang 18 kan sudah menjadi penegak hukum. Jadi tidak buat kegaduhan yang nantinya ya DPP bergerak, kasihan nih orang Polda dia Artinya dapat. Pak Wan berpandangan bahwa pelaku ini sudah membuat kegaduhan gitu ya, dengan Ya, ucapan-ucapan dan ujaran-ujaran lainnya ya. Nah, kita menghimbau lah kalau yang memutuskan itu, bahwa kita juga menghormati azas praduga tak bersalah, ya. Polisi juga nggak boleh bilang orang bersalah, jaksa juga nggak boleh, tapi yang boleh menyatakan dia bersalah atau tidak tentu putusan pengadilan hakim yang memutuskan. Oleh karena itu kita hanya mampu menghimbau dengan tugas masing-masing. Polisi juga punya tugas melakukan penyidikan. Jaksa punya tugas untuk melakukan penuntutan dan hakim memutuskan nantinya. Ya, jadi di pengacara kita kan hanya mencoba menghimbau untuk tidak bermedia sosial yang baik, kemudian tidak menciptakan kegaduhan. Apalagi organisasi ya, coba orang kalau marah nantinya itu dikatakan bodoh, kan tersinggung DPP kita. Dia sampaikan itu sudah lulus, sudah diberikan keputusan tentang kelulusannya, kemudian sudah mengikuti pendidikan advokat. Nah, cobalah untuk lebih memahami lah, lebih bijak, lebih memahami, lebih saling menjaga, saling menghormati lah. Apalagi tentu tidak ada lagi laporan-laporan lah yang itu kita harapkan. Yang paling penting adalah saya menyarankan ke semua pihak untuk membuka ruang restorasi justice. Ya, ini lebih baik saya rasa ya. Saya kira itu Pak Hendro. Ya. Yang kedua, kita tidak juga dalam konteks untuk menilai ini harus ditahan atau tidak ditahan, ya, karena itu menjadi hak sepenuhnya penyidik. Kita harus hormati itu, hormati semuanya. Tapi bagi kita, kalau seandainya kemarin ini misalnya dihentikan penyidikannya, nah kami baru boleh punya hak untuk melakukan keberatan-keberatan itu. Ya, tapi kalau sudah begini kami tim kuasa hukum mengapresiasi lah. Ya, bahwa Polda sudah mampu, ya kasih tepuk tangan lah. Sudah mampu ya menghadirkan minimal dua alat bukti yang sah, lalu kemudian menetapkan sebagai tersangka. Nah, ini nggak boleh berhenti. Kalau sudah tersangka ini ada nanti keputusan, ada putusan, ada vonis. Nah, apakah vonisnya bebas, vonisnya kembali percobaan dan sebagainya. Artinya Pak Wan akan mengawal kasus ini ya sampai. Lo sebagai kuasa hukum ya kita tetap menegakkan hukum. Bukan berarti kita mengawal untuk menyakiti orang lain, enggak. Hukum itu harus ditegakkan, ya. Itu wajib. Ya Pak Ibrahim juga begitu. Pak Kompol Ibrahim ini harus ditegakkan. Ya, penegakan hukum bukan artinya menyakiti orang, tapi apa yang diatur, ya, kalau hukum itu kan punya sifat mengatur. Kemudian punya sifat memaksa, kemudian memiliki sifat memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Nah, kalau orang melanggar hukum, ada sanksinya. Soal sedikit atau tidak, sanksi kecil atau besar itu tergantung dari pengadilan. Hakim. Artinya Pak Wan tetap berpandangan bahwa semestinya Cutbul itu ditahan. Semestinya. Loh. Begini pandangan saya kembali. Keyakinan kalau saya bukan kuasa hukum kuasa hukum Yuni, ya pasti saya akan memberi komentar itu. Tapi secara etika sebagai kuasa hukum kita menghormati kepolisian. Ya, tugas-tugas kepolisian. Tugas kepolisian juga menghormati tugas-tugas kita sebagai advokat. Jadi nanti aja diundang saya lagi sebagai narasumber khusus sebagai ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Provinsi Aceh. Nah, saya di luar daripada kuasa hukum ini, saya akan sampaikan itu. Karena memang banyak ketidaktahuan masyarakat terkait dengan kadang-kadang misalnya kita lagi bermedia sosial ya tiba-tiba kita dilaporkan, lagi komen-komen kita dilaporkan. Nah, kalau dari pandangan Bang Ibrahim, bagaimana? Mereka sering melakukan patroli cyber, sering banyak terima laporan. Bagaimana sebenarnya
apa namanya etika masyarakat Aceh ini dalam menggunakan media sosial ini sudah sangat baik atau gimana? Sebelumnya saya ingin kasih apresiasi ya Bang. Oh, Luar biasa. beliau ini teman saya nih memang hebat dari dulu. Masya Allah. Jadi Bang Endro, dari satu sisi penyidik itu ada pendamping terhadap korban maupun terhadap tersangka. Sebenarnya membantu kami dalam hal penegakan hukum. Karena kami manusia juga. Dengan ada kontrol dari penasehat hukum, kita bisa berjalan dengan enak. Ya, saya nggak ada masalah. Sah-sah saja kalau korban maunya begini, tersangka maunya begini. Tapi yang jelas kami penyidik itu tetap jalannya jalan tol apa yang ada. Jadi nggak ada kita belok-belok, nggak ada. Itu satu. Saya apresiasi terhadap abang saya ini ya. Nah, kemudian menyangkut dengan tadi. Terima kasih Bang Ibrahim. Yang abang sampaikan tadi masalah masyarakat kita ya dalam hal menggunakan media sosial gitu Pak ya, gitu kan pertanyaannya. Sebenarnya gampang-gampang aja Bang. Saya rasa tahu masyarakat itu, oh ini gunakan handphone ini kalau salah terjerat hukuman, ya. Cuma karena tadi digunakan sebagai hiburan lupa. Pada saat salah baru dia minta maaf. Rupanya yang dia minta maaf nggak mau. Lanjutlah perkaranya. Jadi intinya silakan dibuka. Sekarang Undang-Undang ITE itu ada yang terbaru. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Ya, perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 19 2016 dan nomor 11 2008 ya. Jadi dulu mungkin ada pasal-pasal yang nggak ada, udah ada. Memasuk berita bohong sekarang udah masuk di Undang-Undang ITE di pasal 28-nya. Silakan dibaca. Kenapa? Kalau kita tahu aturan yang dilarang, pasti kita nggak akan berbuat. Misalnya contoh kita mau jalan dari Nesu ke Penayung, ya, udah ada petunjuk jalan ke kiri, rupanya kita jalan ke kanan, salah, ditangkap kan. Nah, tapi kalau nggak ada aturan, kan nggak ada, kan gitu Bang, azas legalitas lah ya Bang ya. Nah, kenapa orang bisa dihukum? Karena ada aturan. Ya, dinyatakan dia salah karena ada aturan yang mengatur tentang perbuatan yang salah. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Benar. Tapi Bang kan banyak juga yang penasaran, misalnya terkait dengan akun-akun anonymous itu. Kayak mana sih polisi bisa menemukan pelakunya tuh? Jadi Bang, kita memang ada tim IT namanya. Itu kadang-kadang akunnya nggak jelas namanya, akun anonymous kan. Tapi bisa ditemukan pelakunya dan ditangkap, itu gimana tuh? Itulah namanya penyidik, kita udah diberi wewenang ya. Wewenang kita besar dari tingkat lidik, sidik, upaya paksa, nangkap, tahan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau ada perkara yang pelakunya kan udah pinter. Dia pintar berbuat, pasti pintar dia menyembunyikan diri kan gitu. Nah, teknis itulah kita mungkin disiapkan oleh pemerintah, oleh negara, alat-alat untuk kita kejar pelaku-pelaku ini. Tapi kan nggak bisa kita buka di sini, Pak. Itu teknik nanti tambah pintar pelakunya. Ya, ini artinya kita ingin mengimbau kepada netizen bahwa polisi itu punya alat loh untuk mencari dan mengejar para pelaku jahat ITE. Jahat terkait dengan undang-undang ITE. Jadi walaupun dia menggunakan akun apapun, bersembunyi dimanapun, itu tetap bisa dikejar. Insya Allah. Izin Allah, Bang. Itu harus kita ingat. Ini menjadi himbauan kita juga kepada masyarakat bahwa hati-hatilah menggunakan platform media sosial. Bang Ibrahim akan terus kejar nih. Oke Bang, ini mungkin yang terakhir Pak Wan sebagai kuasa hukum ini dan juga sebagai orang yang punya wawasan hukum yang bagus, Bang Ibrahim, apa nih himbauan kepada masyarakat lah, pengguna netizen ini agar lebih bijak bermedia sosial, agar mungkin Bang Ibrahim dulu nih. Jadi gini, tadi mungkin sudah saya sampaikan juga, terutama kita harus perhatikan etika dalam berkomunikasi melalui media sosial, karena tanpa kita sadari terklik ketahuan sama orang itu jadi bukti, karena bukti elektronik itu salah satu alat bukti. Nah itu kita hati-hati. Kemudian kok menghindari ada masalah-masalah seperti penipuan gitu juga. Jangan terlalu percaya hal-hal yang menjanjikan di media sosial itu, baik Facebook,
ada Instagram, ada Telegram, ya, ada misalnya di situ ada aplikasi tentang kerja online. Memang itu dikasih untung tahap awal dikasih untung, taruh uang 1 juta nanti untung 2 juta, taruh uang 5 juta untung 10 juta, taruh 20 juta kabur, ya kan. Nah, itu hati-hati. Kita pada prinsipnya begini, tidak akan mungkin orang kasih uang sama kita itu cuma-cuma. Iya. Itu aja. Kerja online, kerja apa? Nah, caranya bagaimana? Cek dulu. Kalau dia berkomunikasi dengan kita minta nomor WA-nya, kita minta nomor HP-nya. Mau nggak dia video call dengan kita? Mau nggak dia kasih nomor HP sama dia? Kalau dia nggak ngasih, nggak usah. Selesai. Nggak ada cerita. Sekarang banyak kejadian penipuan marketplace. Illegal access, kerja online, ya, itu banyak. Tapi terlena, tapi rata-rata ibu-ibu di Banda Aceh ini. Saya nggak tahu ibu-ibu mungkin karena nggak ada kerja main HP aja, terlena dengan HP, tiba-tiba sampai 100 juta buat laporan. Tapi itu sangat sulit kita buktikan. Kadang-kadang pelakunya ada di Kamboja, di luar negeri. Nah, walaupun kami tetap berusaha, kita minta bantu ke Barreskrim, tim cyber Barreskrim yang lengkap alatnya. Nah, tetap kita upayakan. Namun demikian harus diingat, dapat pun pelaku uangnya nggak akan balik, paling hukuman sama dia. Pasti uangnya udah habis. Berarti artinya jangan mengharapkan buat aja nanti tangkap polisi. Wah, tangkap polisi tapi uangnya nggak balik, sama aja. Lebih bagus hindari. Itu saran saya. Ya, Pak. Oke, Pak Wan, silakan. Ya, Bang Hendro ya. Saya lihat hanya sederhana. Jangan langgar hukum. Ya, jangan langgar hukum. Jangan lakukan perbuatan melawan hukum dari semua sektor. Kenapa muncul hukum? Nah, kita lihat itu Aristoteles pernah menyatakan, teori Aristoteles itu pernah menyatakan bahwa manusia ini adalah zon politikon. Zon politikon. Manusia ini saling membutuhkan kepada manusia yang lain. Karena manusia saling membutuhkan, maka lahirlah hukum untuk mengatur hubungan antar manusia tadi. Lahir hukum. Lalu kemudian masyarakat kembali berkumpul, berkelompok ramai-ramai. Muncullah organisasinya. Namanya negara. Nah, karena negara itu wajib mengatur hubungan hukum antara sesama warganya. Maka lahirlah hukum. Bicara hukum, dia punya 3 sifat. Mengatur, memaksa, memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Kalau tidak ada 3 sifat ini, itu bukan hukum. Nah, oleh karena itu saya himbau, mari sama-sama kita patuhi hukum. Kita akan terhormat kalau mematuhi hukum. Jadi apa yang diatur oleh hukum jangan dilanggar. Nah, saya kira begitu. Saya kira kita semua manusia yang ada di dunia ini sepakat hukum itu ada. Nggak ada orang yang tidak sepakat hukum itu harus berlaku. Ya. Sepakat. Oleh karena itu, karena kita sepakat bahwa hukum itu baik, hukum itu terhormat, kita mau menjadi orang baik, mau menjadi orang terhormat, patuhi hukum. Ya, oke. Negara tidak hanya menganjurkan sifat-sifat hukum, ada ada sanksi, ada penegakan hukum dan sebagainya. Negara untuk mengawal itu menciptakan aparat-aparat penegak hukum. Ya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan saat ini Undang-Undang 18 ya tentang advokat, termasuk advokat itu penegak hukum. Ya, untuk apa? Untuk mengawal agar warga negaranya itu tidak melanggar hukum. Nah, kalau hukum dilanggar, maka harus diberikan sanksi. Nah, hormati aparat-aparat penegak hukum ini ya untuk kita menjadi lebih terhormat, ya untuk kita kembali lebih baik ya di dalam menjalin hubungan komunikasi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Ya sebagaimana teori tahun 500 dulu ya, udah 1500 tahun yang lalu sudah disampaikan bahwa manusia ini
saling membutuhkan. Manusia membutuhkan kepada manusia yang lainnya, maka muncul hukum. Jadi saya kira itu sederhananya. Mari sama-sama kita lebih sadar hukum, patuhi hukum itu dan hormati hukum itu. Siap. Terima kasih Pak Wan, terima kasih Bang Ibrahim atas bintang-bintangnya hari ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sampai jumpa di edisi berikutnya dalam program Hendro Saki Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.